Ustaz. Nah, Ustaz, ini ternyata memperingati Hari Isra Mi'raj yang 1442 Hijriah, sejumlah kaum ibu di Desa Dayah Baru, Kecamatan Krueng, Sabe, Aceh Jaya Aceh menggelar Tot Apam. Tradisi ini berlangsung setiap bulan Rajab dalam kalender Hijriah. Tradisi Tot Apam berlangsung hampir di seluruh daerah di Aceh. Bila sebelumnya Tot Apam diselenggarakan di waktu yang berbeda-beda, namun kali ini digelar secara serentak, agar semarak Isra Mi'raj semakin terasa. Kaum ibu terlihat antusias untuk terlibat dalam kegiatan Tot Apam ini. Sayangnya, apam yang dimasak tidak menggunakan kayu bakar atau daun kelapa kering. Padahal apam yang dimasak dengan kayu bakar diyakini lebih enak dibandingkan menggunakan kompor. Ketua Panitia Tot Apam, Tengku Iswandi, menuturkan, tradisi Tot Apam diselenggarakan untuk menguatkan tradisi dan budaya masyarakat Aceh. Ya, kita coba kembali menggalakkan budaya, karena budaya orang Aceh dulu kalau yang namanya bulan Rajab itu diidentik dengan bulan Apam. Jadi alangkah indahnya pada kesempatan yang berbahagia ini kita ajak masyarakat Kampung Dayah Baru, wabil khusus yaitu para ibu-ibu semuanya, untuk bagaimana cara memasak apam. Jadi sedikit tidaknya juga yang mudi-mudi ini sehingga mereka mengenal bagaimana cara pembikinan apam yang sebenarnya. Tradisi ini disambut antusias warga setempat. Selain merawat tradisi dan budaya, juga menjadi salah satu untuk menguatkan rasa kebersamaan antar masyarakat. Kalau ini yang pertama adalah kebersamaan, kegotong royongan, kekompakan, dan mengingat kembali hal-hal yang orang tua dulu lakukan, untuk kita ingatkan kepada anak-anak bahwa kita punya tradisi ini, dan ini adalah suatu kenduri yang bisa dibagi-bagikan ke masyarakat lainnya. Setelah masak, kemudian apam akan dimakan bersama dengan seluruh masyarakat. Mereka juga mengundang anak yatim dan warga kurang mampu untuk bergembira saat peringatan Isra Mi'raj. Mukhtaruddin melaporkan dari Aceh Jaya, Aceh. Masya Allah, sungguh kuat memang ya kekerabatan antara masyarakat di Aceh, hingga mereka nih punya tradisi sendiri untuk menyambut Isra Mi'raj. Jadi begitu berartinya Isra Mi'raj ya, Ustaz, di mata masyarakat Indonesia gitu, Ustaz. Iya, memang Isra Mi'raj ini kenapa sangat sekali selalu dirayakan ya, atau diperingati lah bahasanya. Kalau dirayakan nanti ada yang enggak ini ya, selalu diperingati karena kita ini kan selalu masuk Isra Mi'raj di bulan Rajab ya. Rajab itu kita mau masuk ke Syaban, mau masuk ke Ramadan. Nah, jadi ini juga salah satu peringatan di mana kita bersiap-siap ya untuk masuk ke dalam bulan Ramadan. Selain itu, peristiwa ini betapa penting sekali karena disinilah ada perintah sholat, di mana perintah sholat inilah sebagai zulumati ilan nur gitu, yang membawa kita itu kepada cahaya dari kegelapan, yang membawa kita inspirasi kehidupan karena adanya sholat. Karena kalau kita tidak sholat, nggak kebayang gitu bagaimana kita menghadapi kehidupan keseharian ini tanpa kita sholat. Dengan sholat kita diingatkan kembali kepada Allah dalam 5 waktu, yang kemudian memberikan kita keyakinan ya, insya Allah apapun kesulitan di hari itu ada Allah, apapun kesulitan hari itu Allah bersama kita, apapun kesulitan hari itu insya Allah Allah ada jalan. Nah, inilah yang membuat kita itu sangat berterima kasih dan sangat kemudian dituntut untuk terus mensiarkan Isra Mi'raj itu, agar supaya generasi muda ke depan itu bisa mengambil pelajaran dari setiap Isra Mi'raj. Jadi ini bagus sekali, tapi jangan terjebak hanya di perayaan ya, tetapi kita harus memperingati, artinya terus bermuhasabah apa-apa saja spirit Isra Mi'raj ini. Yang tadi saya sampaikan bahwa jangan sampai yang namanya akal ini, kecerdasan ini jadi keblinger. Karena apa? Karena harus dituntun oleh tauhid, oleh bagaimana kita mengikatkan akidah di dalam keimanan ini gitu ya. Jadi jangan sampai orang-orang kan kadang-kadang semakin cerdas malah semakin keblinger gitu. Karenanya jadi yang tadi dikisahkan, orang-orang yang tidak bisa menerima konsep Isra wal Mi'raj yang datang dari Rasulullah SAW karena tidak masuk akalnya gitu. Padahal bagaimana sebetulnya menjelaskan Nabi Musa membelah laut, bagaimana menjelaskan Nabi Isa yang menghidupkan orang mati, bagaimana menjelaskan Nabi Ibrahim yang tidak terbakar, itu tidak pernah bisa terjangkau oleh akal, walaupun kita sudah masuk ke era revolusi industri 4.0 atau 5.0 gitu. Jadi intinya Isra wal Mi'raj itu ada satu hal di luar segala sesuatu jangkauan manusia,
yang itu mesti kita pahami, kita harus kembalikan semuanya tawakal ala Allah. Iya Kira-kira gitu. betul Ustaz. Jadi sekarang tugas kita nih membimbing generasi muda agar bisa sesuai dengan Isra Miraj gitu ya Ustaz ya, dan juga bisa mempraktekannya Betul. gitu ya Ustaz.